Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, izinkan saya memohon izin kepada Ibu Sri Yunitaltin Nathanael selaku dosen pengampu mata kuliah di materi mata kuliah controllership. Mohon izin, Bu. Perkenalkan, nama saya Jamiatur Rahma, NIM 21162011002, Program Studi Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tugas tulis tangan di mata kuliah controllership. Tugas tulis tangan yang akan saya bacakan yaitu mengenai materi controllership dalam bidang keuangan. Oke. Definisi controllership. Sudah pasti controllership merupakan bahasa Inggris yang berasal dari kata kontrol yang artinya mengatur atau mengelola. Nah, sebenarnya apa sih definisi controllership dalam dunia akuntansi? Baik, controllership dalam dunia akuntansi merupakan proses penjaminan bahwa segala hal tujuan tercapai dengan efektif dan efisien, yang semua itu adalah sudah teratur dan terorganisir dengan benar. Sistem pengelolaan yang sudah teratur dan terorganisir dengan benar ya. Jadi fungsi kontrol atau pengawasan manajemen juga berhubungan erat dengan fungsi-fungsi manajerial lainnya. Controlling atau pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan direction telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai. Kerangka susunan controllership sesuai yang saya jelaskan pada definisinya itu tidak jauh, yaitu controllership yaitu kan mengenai tentang pengawasan dan pengaturan. Jadi dalamnya ada terdapat perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau direction, dan pengawasan. Nah, kalian pasti penasaran. Nah, perencanaan itu atau planning itu sebenarnya apa sih? Perencanaan itu proses menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian yang lebih baik yang menguntungkan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya pengorganisasian, organizing. Aktivitas atau pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Setelah ada planning atau perencanaan, nah selanjutnya adalah pengorganisasian daripada planning tersebut ya. Selanjutnya penyusulan personal ya, yaitu kegiatan merekrut, memilih, mempromosikan, memindahkan, dan pengunduran diri dari para staf organisasi terhadap perusahaan tersebut. Jadi pengawasan terhadap ini merupakan bagian tertentu juga. Setelah adanya planning dan diorganisasikan planning tersebut, nah kita merekrut, memilih atau memutuskan bahwa staf yang untuk melakukan planning tersebut bagaimana. Selanjutnya yaitu pengarahan. Pengarahan ini fungsinya untuk melibatkan manajer untuk membimbing, memberi instruksi, dan mengevaluasi kinerja dari setiap karyawan. Nah, bertujuan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama. Nah, selanjutnya itu adalah pengawasan. Proses akhir yaitu pemantauan, penilaian, dan pelaporan untuk memastikan bahwa pelaporan kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan. Itu. Dampak apa yang timbul dikarenakan perusahaan tidak melakukan struktur sistem pengendalian terhadap manajemen perusahaan? Banyak ya dampaknya. Salah satunya di sini adalah perusahaan tidak terjamin keamanannya, dan ini so pasti sangat membahayakan perusahaan ya kalau tidak ada sistem kontrol di dalam perusahaan tersebut. Nah, ada lagi dampaknya, yaitu informasi akuntansi yang tidak teliti dan tidak efektif digunakan karena tidak ada sistem perusahaan tersebut. Selanjutnya adanya kegiatan manajemen yang ditetapkan mudah dilanggar yaitu. Selanjutnya kesulitan menghadapi berbagai perubahan yang tajam seperti radikal, konstan, pesat, serta sehingga pada organisasi tidak akan jalan dengan sesuai gitu. Banyak sekali dampaknya yang sangat merugikan. Jadi begitulah dampak tidak adanya sistem manajemen terhadap perusahaan. Selanjutnya tujuan controllership terhadap perusahaan. Sudah pasti untuk memastikan bisnis berjalan sesuai dengan rencana finansial yang tujuannya adalah menguntungkan perusahaan ya, dan lain-lain.
Nah, ada apa-apa aja sih pengawasan yang ada di controllership? Di sini saya cuma mencatat 3 ya, yaitu terbagi menjadi 3 tipe: pengawasan pendahuluan atau disebut dengan forward control, pengawasan pendahuluan atau path forward control atau sering disebut dengan starting control, dirancang dengan tujuan mengantisipasi masalah-masalah penyimpangan terhadap standar atau tujuan yang memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu dilakukan. Jadi pendekatan pengawasan ini lebih efektif, aktif, agresif dengan mendeteksi masalah dan mengambil tindakan sebelum terjadi masalah tersebut. Ini pengawasan yang dilakukan di tahap awal ya, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan, terus sudah diawasin dan bisa dikontrol. Yang selanjutnya itu ada pengawasan concurrent control. Nah, concurrent control ini apa sih? Sering disebut juga dengan pengawasan ya tidak screening control atau berhenti terus, dan ini dilakukan selama kegiatan berlangsung. Berbeda dengan starting control atau forward control tadi. Kalau concurrent control ini dia tuh pengawasan yang sedang berlangsung gitu. Jadi kegiatannya itu sedang berlangsung. Jadi waktu kita mengawasi ini tuh jika buruk kita bisa berhentikan langsung. Sedangkan di forward tersebut itu sebelum kegiatan itu terjadi kita udah ngawasin kayak gitu. Dan yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan umpan balik dikenal sebagai fast action control yang mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan. Nah, ini atau path forward control ya. Karena feedback control ini dia tuh pengawasan berdasarkan hasil yang telah dilakukan sebelumnya gitu. Jadi kegiatan sudah terjadi dan udah ada hasilnya, melalui hasilnya itu kita mengawasinya begitu. Manfaat controllership pada perusahaan sudah dijelaskan ya tadi, tujuan ya. Ada banyak manfaatnya. Di sini saya cuma sebutkan 5 ya. Pertama, mencapai tujuan dan rencana perusahaan, meminimalisir risiko penipuan, menjamin kepatuhan terhadap peraturan, mengurangi biaya, memastikan kualitas pekerjaan tetap aman, dan lain-lain. Sekian untuk materi controllership.